Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, berilah kami ketenangan agar sempat mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang melestarikan dan membahari manusia dan apa saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan hari ini sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Marta dan Maria ditempatkan sesudah kisah orang Samaria yang baik hati yang kita renungkan kemarin, hari Senin tanggal 5 Oktober. Dalam kisah orang Samaria tersebut, orang yang baik adalah dia yang mau menolong sesamanya. Jika orang Samaria itu menjadi standar ukuran yang baik, Marta tentunya akan dipuji karena pelayanannya kepada Yesus. Ia mau menyambut dan melayani Yesus. Nyatanya tindakan justru tidak dipuji, meskipun ia juga tidak disalahkan. Namun ia ditantang oleh Yesus untuk meninjau prioritas hidupnya. Mana yang lebih penting dalam hidup? Pelayanan atau relasi dengan Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil tidak hanya berisi mengenai pelayanan kasih terhadap orang lain. Tidak peduli bagaimanapun pentingnya. Jalan hidup Yesus, jalan hidup murid Yesus, pertama-tama dan terutama adalah keterikatan pribadi dengan Yesus. Kepada para muridnya, Yesus mau mengulangi kata-katanya, "Ikutilah aku." Hal utama adalah mengikuti Yesus. Maka harus ada waktu untuk mendengarkan sabdanya. Setiap murid
harus menunjukkan sikap bakti kepadanya. Dari relasi dan bakti inilah mengalir pelayanan kasih sebagai buah ungkapan nyata. Itulah inti kehidupan kita, pertobatan kita sebagai orang-orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesediaan untuk mendengarkan Tuhan menjadi pilihan terbaik. Mendengarkan adalah sikap hati untuk menerima masukan yang berguna bagi kehidupan. Maka kalau kita dalam kehidupan ini selalu mendengarkan suara dari Tuhan yang disampaikan lewat sabdanya, maka kita akan dapat menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maria dipuji oleh Yesus karena Maria telah memilih yang terbaik, yaitu datang dan duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebaliknya, Marta yang sibuk melayani Yesus dan para tamu yang lain, tentu mungkin menurut pikirannya inilah yang terbaik. Tetapi ternyata menurut Yesus itu bukan yang terbaik. Yang terbaik dalam menjalani hidup panggilan sebagai murid-murid Yesus adalah mendengarkan sabda Tuhan. Dan setelah mendengarkan sabda Tuhan, mengerti dan memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam sabdanya itu, barulah kita melangkah keluar untuk mewujud konkretkan sabda Tuhan itu dalam pelayanan yang dimintakan kepada kita. Maka pelayanan harus memiliki sumber kekuatan, dan sumber kekuatan itu adalah sabda Tuhan itu sendiri. Orang bisa saja sibuk melayani, sibuk buat ini, sibuk itu, tetapi tidak memiliki pondasi yang kuat. Kalau kita hanya sibuk untuk melayani, bekerja, tetapi tidak memiliki pondasi yang kuat, maka ada kemungkinan kita akan merasa jenuh, akan iri hati bila mana kita tidak dipuji, tidak dibantu, dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh Marta, ia datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah kau peduli karena saya sibuk melayani, sementara saudariku hanya duduk? Suruhlah dia untuk membantu saya." Artinya, Marta memang sibuk melayani, tetapi pelayanannya itu kurang didasari oleh semangat spiritualitas yang mendalam. Ia hanya mau supaya dianggap sebagai seorang tuan rumah yang baik. Padahal belum tentu yang terbaik itu menurut ukuran manusia, terbaik menurut alam. Belum tentu Yesus mampir di rumah mereka untuk mencari makan, untuk dilayani secara material. Tetapi mungkin Yesus datang untuk menyampaikan supaya mereka bertemu secara pribadi dan semakin mengenal Yesus sebagai putra alam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk merenungkan arti dan makna pelayanan kita masing-masing, mulai tugas kita masing-masing. Apakah panggilan kita, tugas dan pelayanan kita, mulai tugas kita masing-masing didasari oleh semangat sabda Tuhan, didasari oleh kedalaman iman yang mendalam untuk mewujudkan Injil secara konkret dalam kehidupan kita? Ataukah hanya kita lakukan sekedar supaya disanjung dan dipuji orang? Kalau kita hanya melakukan sekedar supaya disanjung dan dipuji orang, maka mari kita kembali ke jalan yang benar. Jadikan sabda Tuhan untuk menjadi pijakan kita untuk bertolak keluar. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita memiliki relasi yang intim dan mendalam dengan Tuhan. Yang salah satunya adalah dengan rajin membaca dan merenungkan sabdanya.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.